Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen dan guru pamong penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Widya Sari. Saya adalah seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Lembah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Sriwijaya dengan NIM 0625 4882 326064. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pukul saya akan melaksanakan praktik lapangan di kelas 10 dengan materi energi terbarukan dengan submateri perubahan energi di SMA Negeri 1 Lembah. Mohon kepada Bapak Ibu dosen pamong agar memberikan saran dan masukannya. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dahulu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sinta. Siapa lagi? Alfi. Siapa lagi?
materi, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Oke? Silakan buka aplikasi Quizizz-nya. Linknya sudah Ibu share di grup ya. Silakan dijawab. Waktu 5 menit dari sekarang. Sudah bisa? Sebelum memasuki pelajaran hari ini, ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan energi? Saya, Bu. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Air yang mengalir mempunyai energi untuk menggerakkan benda. Salah satu alat yang memanfaatkan energi gerak air adalah kincir angin air. Bagus sekali ya jawabannya, silakan tepuk tangan. Tema kita pada hari ini adalah perubahan energi, ya. Sudah paham? Perubahan energi. Sebelum kita memasuki perubahan energi, kita akan melihat video berikut ini. Datang begitu ancaman-ancaman krisis lainnya seperti krisis energi. Nah, krisis ini tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang masih menghantui seluruh dunia. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam krisis energi, ancaman baru ekonomi. Ya, saat ini sejumlah negara di dunia tengah mengalami krisis energi. Kondisi ini muncul di tengah komitmen negara-negara maju untuk beralih begitu ya dari energi batu bara dan mulai menggunakan energi yang lebih bersih atau rendah emisi. Padahal di satu sisi rupanya pasokan energi baru ini pun juga masih belum stabil. Nah, sebagai contoh kita lihat ya di Inggris begitu, jadi krisis terjadi di negara ini akibat harga gas alam yang melonjak naik karena permintaan yang meningkat dan masalah distribusi. Apalagi ditambah dengan aturan baru terkait dengan imigran pasca Brexit. Nah, kedua hal ini pun akhirnya mengganggu rantai pasok dan juga harga barang di Inggris. Alhasil, Inggris pun akhirnya kewalahan dan terpaksa kembali menggunakan energi batu bara. Nah, selain itu, krisis juga rupanya terjadi di Eropa, begitu. Jadi akibat tingginya harga komoditas dan karbon hingga rendahnya hasil listrik dan dari tenaga angin, begitu. Jadi belum lagi dikabarkan juga Rusia ini dianggap memperlambat pengiriman gas alam melalui pipa ke wilayah Eropa. Jadi hal ini akhirnya membuat tarif listrik di Eropa pun melejit dan tentu ini menjadi perhatian ataupun juga concern serius ya dari Uni Eropa mengingat bahwa sebentar lagi akan memasuki musim dingin dan yang namanya musim dingin pasti dibutuhkan banyak energi untuk pemanas. Kemudian kita lihat berikutnya ada China, di mana krisis energi listrik tidak hanya mengganggu rumah tangga, tapi juga berpotensi untuk mengganggu rantai pasok global. Nah, energi ataupun juga krisis energi yang dialami China ini disebabkan oleh harga batu bara dan juga gas alam yang terus merangkak naik dan bahkan di beberapa wilayah pemerintah daerah China ini meminta masyarakatnya untuk menjaga suhu AC di atas 26 derajat Celcius. Kemudian diminta juga untuk tidak menggunakan lift untuk lantai kedua dan juga lantai 3, kemudian juga mengurangi iklan billboard karena dianggap pemborosan energi dan juga aktivitas manufaktur ini diminta untuk mulai dikurangi begitu. Jadi kebayangkan seperti apa krisis yang dialami China sehingga muncullah aturan-aturan seperti itu ataupun juga himbauan seperti itu. Kita lihat berikutnya di slide yang kedua. Nah, krisis energi listrik ini rupanya berdampak langsung ya terhadap kenaikan indeks harga konsumsi atau yang namanya inflasi. Karena tadi ya sumber energinya saja sudah mahal begitu, kemudian juga ini tentu berdampak kepada harga barang-barang di pasaran. Kita lihat di Inggris pada Agustus lalu ini mencatatkan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir, di mana adalah bahwa kita ketahui Amerika Serikat sendiri memang sudah gembar-gembor begitu ya untuk beralih ke energi bersih dan komitmen ini juga sudah dinyatakan berkali-kali oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Padahal kalau kita lihat di satu sisi Amerika Serikat sudah mengalami inflasi tertinggi dalam 13 tahun terakhir yaitu hingga 5,45% pada Juni 2021. Nah, sementara Indonesia saat ini memang masih
dalam tahap untuk mengembangkan EBT ataupun juga energi baru terbarukan, meskipun tampaknya masih banyak yang perlu dikejar oleh Indonesia begitu ya. Jadi untuk bisa betul-betul beralih dari energi yang ada saat ini batu bara hingga ke energi yang lebih bersih lagi. Apalagi kita ketahui bahwa batu bara ini merupakan sumber energi yang bisa dikatakan paling murah begitu ya. Jadi meski demikian, ini yang perlu dipelajari oleh Indonesia begitu ya, fenomena krisis energi yang dialami oleh negara-negara kaya ini yang perlu kita pahami, kemudian juga perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak semakin memperburuk ekonomi di dalam negeri. Dari video yang tadi ditampilkan tadi, ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika negara kita mengalami krisis energi? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Saya Silakan Ade. Dampak tersebut antara lain semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, solar gas, terjadinya antrian karena masyarakat panik, dan akhirnya masyarakat semakin miskin karena daya beli yang semakin rendah. Jawabannya super sekali. Silakan tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada energi terbarukan yang bisa digunakan? Sebutkan. Ya, silakan Saudari Suci. Energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi biogas, dan energi biomasa. Jawabannya benar sekali. Tepuk tangan, Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tadi. Sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian tentukan membuat proyek apa. Sudah ditentukan? Sudah. Minggu kemarin sudah ditentukan ya? Iya. Nah, selanjutnya kita melanjut sebelum memasuki proyeknya, kita akan membahas materi dulu. Perubahan energi. Ya. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Menurut sebuah hukum kekekalan energi, sebuah energi memang tidak bisa dihilangkan. Sumber energi diolah oleh manusia menjadi banyak bentuk energi lainnya. Perubahan energi bermacam-macam bentuknya. Ini adalah contoh perubahan energi. Manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Sebagai manusia yang baik, kita harus menghemat energi baik dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekitarnya, yaitu dalam penggunaan energi listrik. Untuk menghemat energi listrik di rumah, diperlukan suatu metode pengaturan pemakaian energi listrik. Contohnya menghidupkan lampu hanya pada saat diperlukan saja. 2. Mematikan AC bila ruangan tidak digunakan. Yang ketiga, mengatur kecepatan kipas sesuai keperluan. Yang keempat, mengatur tingkat panas yang diperlukan sesuai dengan bahan pakaian yang akan disediakan. Demikianlah materi perubahan energi. Sekarang silakan laksanakan proyeknya masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah ada di kalian. Silakan. Hari ini membahas tentang proyek energi panas menjadi energi gerak. Kamu bawa apa Ibu? Kamu Mas? Kita kan udah cari dari setengahnya. Menurut kamu kesimpulannya itu kayak gimana? keuntungan dari bahan itu. Kita lebih ke tentang bahan bekasnya aja atau lebih ke masalah energi anginnya? Lebih bawa ke energi juga sih, karena konteks pembahasan kita. Nanti cincinnya kita kasih di sini. Terus ini untuk Kalau sudah selesai, silakan dibuat jadwalnya yang ada di LKPD. Silakan ditulis jadwalnya kapan, hari apa, tempat di mana, ya. Silakan ditulis sekarang.
Judul proyek adalah perubahan energi dalam pembuatan kincir lampion. Jadwal pembuatan: 1. Mencari literatur tentang proyek miniatur energi panas menjadi energi gerak. Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Waktu 09.21 di kelas. Nomor 2. Rencanakan dan mendesain produk miniatur energi panas menjadi energi gerak. Hari Kamis tanggal 15 Januari 2024. Waktu 10.30 di rumah dinas. Bahan-bahan yang diperlukan: 1. Kap kertas 2 buah, 2. Kawat 3 lilin, 4 cutter, 5 gunting, 6 korek, 7 tutup botol, 9 spidol. Laporan hasil proyek. Judul: Percobaan perubahan energi dalam pembuatan kincir lampion. Latar belakang adalah energi merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu fisika yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Inilah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, Zaki. Apa tujuan dari proyek ini? Ya, saya menjawab pertanyaan dari Zaki. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk memahami bagaimana energi berubah dalam bentuk proses pembuatan dan operasi kincir lampion. Kita akan mengkaji jenis energi yang terlibat dan bagaimana interaksi energi tersebut menghasilkan gerak dan cahaya pada lampion. Kincir lampion, suatu bentuk kerajinan yang menggabungkan elemen arus listrik dan fisika. Biasanya terbuat dari bahan ringan seperti kertas dan bambu dan dapat diterangi dari dalam menggunakan lilin atau lampu. Apakah sudah jelas? Kesimpulannya adalah percobaan kincir lampion merupakan demonstrasi sederhana namun efektif dari konsep perubahan energi, khususnya dari energi termal ke kinetik dan cahaya. Ini juga menggabungkan unsur-unsur fisika, seni, dan edukasi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok angin ya. Angin menjadi energi gerak. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok angin 2 ini mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu mobil-mobilan yang menggunakan sumber daya energi alam menjadi gerak. Judul proyek: energi alam menjadi energi gerak. Jadwal pembuatan proyek: mencari literatur tentang proyek miniatur energi alam menjadi energi gerak. Kamis 18 Januari 2024. Pukul 9 di sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain proyek miniatur energi alam menjadi energi gerak. Kamis 18 Januari 2024. Pukul 12.00 di sekolah. 3. Mengumpulkan alat dan bahan proyek miniatur energi alam menjadi energi gerak. Jumat 19 Januari 2024. Pukul 1 di rumah bakti. Mempresentasikan mendefinisikan proyek energi alam menjadi energi gerak. Ini 22 Januari 2024 pukul 9 di SMAN 1 Lembang. Evaluasi hasil proyek idealnya ini 10 jam 10 di SMAN 1 Lembang. Rancangan proyek: menyiapkan 1 buah botol, 1 bagi botol, 1 balon, 2 sedotan, 1 uji sate, 4 tanda gelang, 1 uji dan lem. 1 tutup sate dibagi menjadi 2 bagian. Pasangkan karet yang botol pada tutup sate. Letakkan tutup sate pada botol menggunakan lem. Pasangkan sedotan di bagian atas botol menggunakan lem. Balon pada sedotan. Deskripsi proyek: bergerak lonjong menyerupai mobil-mobilan yang bergerak menggunakan roda angin. Hasil proyek: 1. Judul: energi angin menjadi energi gerak. 2. Latar belakang sekolah. Sulit diprediksi karena angin tergantung pada perakiraan cuaca berubah dari waktu ke waktu. 3. Benar salah. Dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan energi ini, kita dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara.
Gimana dasar teori? Dari suhu udara rendah atau suhu udara tinggi yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Pembahasan mesin fungsi energi angin menjadi gerak, baru mesin menggerakkan roda pada mobil. Jika baru tersebut mesin bateri, berikut kami akan presentasikan hasil pengembangan. Sekali lagi, biar agak panjang. Besar kan ya? Baiklah, ada yang ingin bertanya? Saya. Saya. Baiklah, Atika. Sebutkan latar belakang masalah tersebut. Latar belakang masalah adalah sulit diprediksi karena angin bergantung pada cuaca, sedangkan cuaca berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana? Jelas. Kesimpulan, keuntungan utama dari penggunaan tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya terbarukan. Hal ini berarti ekologisasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Dari proyek tersebut, mobil tenaga angin adalah kita membawa barang-barang bekas menjadi mobil bertenaga memanfaatkan angin sebagai penggunaan mobil. Penggunaan energi pada setiap tenaga angin merupakan alternatif sumber energi yang efektif apabila digunakan di tempat yang mempunyai sumber daya angin tinggi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir silakan kincir air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kincir air 1 ingin mempresentasikan pembuatan energi air menjadi energi gerak. Perkenalkan, saya Ibu Nurjana, saya Atika Sari. Saya Adi Putra. Saya Zaki Pak. Judul proyek energi air menjadi energi gerak. Jadwal pembuatan proyek. 1. Mencari literatur tentang proyek miniatur energi air menjadi energi gerak dan energi panas menjadi energi gerak. Hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, jam 3, tepat di rumah Atika. 2. Merencanakan dan mendesain proyek miniatur energi air menjadi energi gerak dan energi panas menjadi energi gerak. Hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, jam setengah 4 sore di rumah Atika. 3. Mengumpulkan alat dan bahan proyek miniatur energi air menjadi energi gerak. Hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, jam setengah 9 pagi di rumah Zaki. 4. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek energi air menjadi energi gerak dan energi panas menjadi energi gerak. Hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, jam 9 di tempat Zaki. Deskripsi proyek. Cara membuat energi air menjadi energi gerak. Langkah-langkah. 1. Siapkan bahan. Alat dan bahan yaitu 1. Stick es krim, 2. Kaleng minuman, 3. Selang kecil, 4. Lem tembak, 5. gunting dengan cutter, 7. Pulpen bekas. 2. Potong pulpen bekas sebesar stick es krim. 3. Potong es krim menjadi beberapa bagian kecil dan beberapa bagian panjang. 4. Lalu rekatkan potongan stick es krim menggunakan lem tembak. 5. Setelah itu, beri lem tembak pada potongan pulpen dan rekatan stick es krim yang sudah dirakit tadi menjadi balik-balik kincir air. Beri lubang pada bagian depan pada bawah kaleng dan selangkah pada atas kaleng. 7. Setelah itu, masukkan selang kecil pada bolongan bagian bawah dan selang yang panjang pada bagian atas dan rekatkan menggunakan lem tembak. Setelah itu, rekatkan semua kerangka di atas menjadi seperti di bawah ini menggunakan lem tembak. 10. Lalu tutup
1. Judul. Energi air menjadi energi gerak. 2. Latar belakang masalah. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak air yang mengatur mempunyai energi untuk menggerakkan benda. Salah satunya adalah kincir air. 3. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hukum bergauli yang pada kincir air. 2. Bagaimana kincir air dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Baiklah, kami akan mempraktikkan hasil dari proyek kami. Kesimpulan, kincir air adalah sebuah alat berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang atau penampung air. Bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Latar belakang dari proyek yang kalian buat. Latar belakangnya yaitu energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Air yang mengalir mempunyai energi untuk menggerakkan benda. Salah satu alat yang memanfaatkan energi gerak air adalah kincir air. Sekian hasil dari proyek kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya bahwa praktikumnya sudah bagus semua ya. Beri aplaus dulu. Untuk merefleksi pelajaran hari ini, yang pertama ya, apakah guru pada pembelajaran ini membantu Anda dalam belajar dan berproses? Ya. Yang kedua, apakah keterampilan Anda bertambah pada pembelajaran hari ini? Ya. Yang ketiga, apakah suasana pembelajaran membuat Anda bersemangat untuk belajar dan tahu lebih baik? Semangat. Yang kelima, apakah Anda terlibat aktif dalam pembelajaran? Ya. Oke, terima kasih ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Sabrina. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Demikianlah informasi mengenai pengertian energi terbarukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Sabrina yang sudah mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan di LKPD kalian itu ada soal formatif untuk menguji kalian apakah pelajaran hari ini sudah bisa ya. Selanjutnya dikerjakan di rumah atau PR ya. Setelah itu untuk pelajaran minggu depan kita membahas materi tentang hukum kekekalan energi ya. Silakan dipelajari juga pelajaran hukum kekekalan energi itu di rumah materi selanjutnya ya. Dan terima kasih hari ini sudah mempresentasikan dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi Ibu beri aplaus buat profesor. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.